Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surah Luqman. Alhamdulillah, sadaya puji mung kagungan Allah Subhanahu wa taala, Rob nu Maha Ghafur, nu Maha Suci, nu tangtosna tos maparinan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, tingawitan nikmatna iman, nikmatna Islam, dugi ka nikmatna urang sadayana masih keneh tiasa ngalaksanakeun pirang-pirang ibadah nu tos diseratkeun ku mantena tina kalamantena. Nu tangtosna sadaya kanikmatan ieu tos sakedahna ku urang dijantenkeun, dicurahkeun, diekspresikeun ngalangkungan rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah tina denget ayeuna tema urang ngabahas ngeunaan syukur. Nu mana tiap kalimah, tiap kecap anu awalan bahasa Arab lajeng diadopsi ku bahasa Indonesia atanapi ku bahasa Sunda. Nu janten ucapan urang sadidinten biasana sok janten ngaheurinan kana makna asalna. Nu salah sawiosna kalimah syukur ieu. Pami ditinggal tina lafad bahasa Arab, syukur teh tina lafad syakaro. Pami urang lebet kana bahasa Indonesia, janten hartosna syukur. Tapi nya kitu teh orang Indonesia, utamina urang nu aya di Bandung, biasana ngartikeun kalimat syukur teh ku sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut membagi kebahagiaan bersama orang lain, ngabagi kabingah ka batur. Sapertos ayana lafad tasyakur binikmah. Naon tasyakur binikmah teh? Tasyakur binikmah biasana ku urang dimaknakeun, dihartoskeun di mana urang ngagaduhan kabingah, ngagaduhan kasenang, ku urang dicurahkeun ku cara ngulem orang-orang, mengundang orang lain untuk hadir ke tempat kita, mengajaknya makan, dan untuk mengajaknya berkumpul. Seperti halnya ketika ada istilah walimatun nikah, walimatul urs, atanapi walimatul khitan. Biasana tinu walimah-walimah ieu orang-orang ngulem. Ya. Nu mana tina ulemana tasyakur bin nikmah, untuk mensyukuri nikmat yang telah kita dapatkan. Padahal nu dimaksud ngulem mah, punten. Padahal nu dimaksud tasyakur bin nikmah mah sanes ngan saukur ngulem. Sanes ngan saukur ngabagi kabingah. Sanes ngan saukur ngaluarkeun naon nu aya tinu harta urang kangge diraosan ku batur. Da anu disebat walimah mah boh eta mah tina nikah atanapi tinu khitan. Walimah mah hartosna ta'amun ya'khudhu lis-surur. Nya eta walimah mah tuangeun anu disayogikeun. Makanan yang dihidangkan untuk orang lain itu walimah. Matakan ketika ada nikahan, ketika ada khitanan, pasti di sana ada sebuah makanan untuk dinikmati oleh orang-orang.
Lajeng aya deui istilah tahaddus bin nikmah. Naon ari tahaddus? Tahaddus teh ngumumkeun, ngabewarakeun ka semua orang yen urang teh nembe ngengengkeun kanikmatan. Boh eta mah murang kali urang nikah, murang kali urang disunatan, disepitan, itu tahaddus. Ketika kita mengumumkan kebahagiaan kita kepada orang lain, itu disebutna tahaddus. Ya. Katakan surah Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Di mana orang ngengengkeun kenikmatan, silahkan. Tidak jadi masalah kalau diumumkan. Lalu gimana Ustadz? Atuh ria pemikitu mah? Belum tentu. Ya Ustadz Fahri. Karena yang namanya ria itu bukan masalah lisannya, tapi masalah hati. Nih ya. Nah, kita kembali karena tasyakur. Syukur. Naon ari syukur teh? Pamidu masar karena istilah bahasa Arab. Aya nu ngadefinisikeun yen syukur teh nyaeta isti'malu ma hubbullahi fima yardahu. Nempatkeun diri merenahkeun setiap kanikmatan anu tos ku urang ditampi ti Allah Subhanahu wa taala tina jalan anu dipikaridho tur dipikaresep ku Allah Subhanahu wa taala. Itu baru syukur. Jadi ketika kita menempatkan diri di tempat yang diridhoi Allah, dengan amal yang diridhoi Allah, dengan apapun yang kita lakukan Allah ridho dan Allah suka, itu namanya syukur. Matakan hiji waktos nalika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ngelaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat malam. Itu beliau luar biasa. Beliau melaksanakan sholat malam itu tidak dalam waktu yang sebentar. Malah sepertiga malamnya beliau manfaatkan untuk hal itu full. Sampai hiji waktu Aisyah naros ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nah bet lami-lami teuing tahajud teh. Jawaban Rasul pada waktu itu, apakah salah jika aku mensyukuri nikmat Allah dengan cara sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini salah satu bukti bahwa ketika kita bersyukur, bukan hanya membagi kebahagiaan kita dengan orang lain, tapi justru menempatkan setiap kenikmatan yang telah Allah berikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Luqman, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmah, bahwa Luqman Nul Hakim telah Allah berikan sebuah hikmah yang luar biasa. Apa? Anishkur lillah. Untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Luqmanul Hakim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan menempatkan setiap kenikmatannya untuk terus beribadah, untuk terus taat, untuk terus mencari ridho Allah. Dari mulai sholatnya, dari mulai saumnya, zakatnya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, itu kita semuanya curahkan hanya untuk satu tujuan, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Matakan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, hayu kita manfaatkan sehat itu untuk bersyukur dengan cara beribadah dengan benar. Terutama dengan cara kita sholat dengan benar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dengan harta yang lebih kepada kita semuanya, yuk kita pakai harta ini untuk bersyukur kepada Allah dengan cara kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buat jariah-jariah, kita buat amalan-amalan yang bisa terus mengalir ketika kita mengeluarkan harta kita tersebut. Termasuk ketika kita diamanahi rizki nikmat yang luar biasa, yaitu ketika kita diamanahi seorang anak, maka hayu kita sama-sama syukuri nikmat besar ini dengan cara
kita ajarkan anak-anak kita arahkan anak-anak kita kawal anak-anak kita supaya terus mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai mereka benar-benar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika anak kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, disinilah omset terbesar kita. Salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus ketika nanti kita wafat, itu adalah doanya dari anak soleh. Dan bagaimana cara mengantarkan anak soleh tersebut? Supaya doanya sampai kepada kita ketika kita nanti meninggal. Supaya doanya menjadi salah satu wasilah mengangkatnya atau memperingan hisaban kita nanti di akhirat. Kita bimbing mereka untuk terus bersyukur kepada Allah. Bukan hanya berbagi kenikmatan dengan orang lain, tapi dengan menempatkan diri mereka, menempatkan diri kita, menempatkan keluarga kita, baik di tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di setiap waktu gerak langkah kita ada dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur engke balikna teh jang dirinya nyalira, jang urang-urang keneh. Bukan hanya sekedar untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti setiap rasa syukur kita itu akan kita nikmati sendiri. Tapi sebaliknya, waman kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah khawatir karena Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, pahami kalimat syukur dari sekarang. Karena syukur itu bukan hanya sekedar berbagi kebahagiaan, memperlihatkan kebahagiaan, tapi syukur itu lebih detailnya, menempatkan diri di tempat yang dicintai, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika kita perhatikan, ya, ada istilah yang disebut dengan syukur nikmat, di mana Allah memberikan kenikmatan walaupun kita seringkali menganggap kenikmatan tersebut rendah, kenikmatan tersebut ya kita katakanlah tidak ada apa-apanya. Tapi sebetulnya jika disyukuri nikmat tersebut sangat luar biasa. Satu contoh, satu hal. Ketika kita berbuka puasa, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita masih diberikan kenikmatan untuk berbuka, menghilangkan dahaga dan juga menghilangkan lapar. Tapi terkadang nikmat-nikmat Allah tertutup dengan hawa nafsu kita. Ketika begitu kita berbuka, yang tersedia nu aya tinu meja makan ngan saukur sangu jeung bala-bala, sambal we sacoel. Mungkin untuk sebagian orang, aduh, meni jeung bala-bala. Aduh, mendingan saukur jeung sambal. Padahal jika kita syukuri nikmat tersebut luar biasa. Allah masih memberikan kenikmatan untuk kita bisa berbuka, untuk bisa makan, walaupun jeung bala-bala cek kasarna. Tapi da maklum manusia, sakapeung teu syukur atuh da Ustad bala-bala pirage, cek saha pirage. Coba bayangkan Ustad Fahri, bala-bala teh hiji, betul. Atuh nah bet dihijikeun. Coba lamun dipisahkeun, moal bala-bala hungkul. Wortelna pisahkeun, engkolna pisahkeun, tariguna pisahkeun. Mun dipisahkeun mah eta tinu piring, moal ngan saukur bala-bala jeung sangu. Di pertama sangu, wortel, engkol, bawang, tarigu dan sebagainya aya. Itu nikmat luar biasa, macam-macam sebetulnya mah. Tetapi karena kita kurang bersyukur, sehingga ketika nu nyagrog anu aya teh bala-bala, nu nagog teh bala-bala, kesana ngan saukur bala-bala hungkul. Padahal tinu bala-bala itu luar biasa kenikmatannya. Apalagi ketika kita dalam keadaan lapar,
lalu berbuka jeung bala-balahan. Mantep papaninya. Nah, makanya ya iman rahimakumullah, ya. Sebetulnya dari setiap aspek yang kita alami di alam dunia, itu sudah sejati, sudah seharusnya kita syukuri. Apapun yang kita dapatkan, kita syukuri dengan cara menempatkan diri di ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sampai dan datang kepada kita, sudah sepatutnya kita syukuri. Karena itu sejatinya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil ketika nikmat yang besar seperti ini tidak bisa kita syukuri? Ustaz mahnya tuang jeng bala-bala kenikmatan yang besar. Ini nikmat yang luar biasa. Buktinya apa? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dua kenikmatan yang sudah pasti ada pada diri kita dan tidak mungkin Allah lepaskan sampai kita wafat. Yang pertama, Allah lah yang memberikan kita makanan pada saat kita lapar. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat yang kecil ketika nikmat Allah berupa makanan saja tidak bisa kita syukuri? Padahal itu nikmat yang sehari-hari sudah pasti kita dapatkan. Yang sehari-hari sudah pasti datang kepada kita. Naudzubillah, ketika nikmat tersebut tidak bisa kita syukuri, maka tidak mustahil kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang lain. Wa amanahum min khauf. Nikmat yang kedua yang setiap hari kita dapatkan itu ketika Allah memberikan rasa aman kepada kita, walaupun ada dalam keadaan khauf, takut. Dan ketika seorang hamba tidak bisa mensyukuri kedua nikmat ini, maka naudzubillah, bagaimana cara mereka mensyukuri nikmat-nikmat yang lain? Padahal makanan Allah antarkan setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari. Saya yakin, ya, pasti sepanjang saum dari mulai subuh sampai ke maghrib, itu orang-orang memang tidak mendapatkan makanan. Tapi tidak mungkin dalam satu hari dia tidak memakan apapun. Yang kedua, bagaimana bisa mensyukuri nikmat yang lainnya jika rasa aman, rasa tentram, rasa damai yang ada di diri saja tidak bisa disyukuri? Padahal rasa tenang ini Allah hadirkan dalam setiap momen, bukan hanya setiap hari saja. Oleh karena itu, ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita perbaiki lagi konsepan syukur kita. Bahwa bersyukur itu bukan hanya membagi kenikmatan dengan orang lain, tapi bersyukur itu lebih detailnya, menempatkan diri di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sikap, dengan amal, dengan perilaku yang jelas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bentuk syukur kita itu bisa kita curahkan dengan cara sholat. Jika sholat kita sudah aman, maka bisa dipastikan dari sana seorang hamba sudah benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada kalimat dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, bukan hanya orang yang melalaikannya saja, bukan hanya orang yang menanti-nanti sholat saja, tapi ketika sholat itu hanya sekedar dilakukan untuk memenuhi perintah, bukan kesadaran dari rasa syukur kita kepada Allah, maka tidak mustahil kita pun akan celaka. Kenapa? Karena orang yang melakukan sholat dengan rasa syukur, dengan dasar syukur kepada Allah, takbirna tumanina, sujudna tumanina, rukukna tumanina, salamnya juga dari mulai takbiratul ihram sampai salam tumanina, bahkan sebelum sholat pun dia berwudu dengan cara wudu yang sebaik mungkin, karena dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas dalam surat yang lain, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum, ingat, inna adabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara beribadah dan juga menempatkan diri di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidinya ku Allah ditambahan kenikmatan. Tapi lamun sabalikna, di mana orang kufur karena nikmat Allah, maka tidinya siap-siap azab Allah sangat luar biasa. Itu mungkin yang dapat disampaikan untuk tauji hari ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya, terutama khusus untuk saya pribadi, menjadi tameng supaya saya bisa benar-benar
terjauh dari kufur nikmat, tapi bisa benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah yang sempurna kepadanya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.